Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pertama, ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada Bapak Ibu yang pada pagi hari ini sudah hadir di majelis taklim. Kita berharap kehadiran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih saya sampaikan pertama kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini, kemudian kepada pengelola gedung, seluruh panitia, ustadz dan ustazah yang nanti akan membantu kita dalam kegiatan ini, terkhusus kepada Bu Merlin Hafizahullah Ta'ala. Ana menyebut nama beliau secara khusus karena satu-satunya nama yang Ana kenal hari ini selain Ustadz Idwan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau dan kepada kita semua. Tadi Ustadz Idwan sudah menyampaikan beberapa pendahuluan. Beliau mengingatkan bahwa wudu adalah syarat sahnya sholat. Di dalam agama kita, sholat adalah tiang agama. Kita tidak bisa mengatakan saya tidak butuh belajar sholat. Untuk sahnya sholat, kita mesti belajar wudu. Nabi SAW bersabda, La yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak akan menerima sholat yang tidak berwudu dan tidak akan menerima sedekah hasil penggelapan. Kita berharap dengan hadirnya kita sekarang, semakin mantap hati kita melaksanakan rangkaian ibadah wudu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sebelum hadir ke sini semuanya sudah pernah belajar tata cara wudu. Dari kapan kita belajar tuh Bapak Ibu? Kecil ya? Dari TPA sudah belajar juga. Sekarang kenapa belajar lagi? Judulnya Daurah Wudu dan Sholat. Kenapa kok ada lagi kita belajar daurah wudu dan sholat? Apakah dahulu tidak belajar atau bagaimana? Jawabnya, panitia saya rasa mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir bukan punya asumsi bahwa kita belum mengerti wudu. Mereka sadar bahwa kita semua sudah bisa berwudu. Hanya saja mungkin ada sebagian yang terlewat, ada sebagian yang lupa, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita pendam. Maka pada pagi hari ini kita akan coba untuk mengulangi kembali ilmu yang sudah lama kita pelajari sejak zaman kita SD dahulu. Tadi Ana pagi baru sempat memberikan terjemahan kitab Fikih Muyassar, Fikih Ringkas, Bab Wudu ke panitia. Akhirnya Ana dikomentari, kenapa kok baru pagi ini? Dalam hati Ana, tapi Ana tadi nggak jawab. Dalam hati Ana, baru pagi ini Allah beri Ana kemudahan. Akhirnya Ana share tadi ke panitia. Mungkin belum sempat di fotokopi ya. PDF-nya sudah ada. Tadi Ana share PDF-nya. Ya. Belum ada juga? Nggak apa-apa. Kalau belum ada, berarti siap-siap untuk mendengar. Jangan merasa capek untuk mendengar. Walaupun rata-rata mendengar itu lebih sulit daripada berbicara. Berbicara 3 jam tidak capek. Mendengar 3 jam capek nggak? Capek. Ada yang terbalik nggak sebenarnya dalam hidup kita? Bicara 3 jam tidak capek, mendengar 3 jam capek. Ada yang terbalik nggak itu? Terbalik. Kita bicara, mulut kita dikasih berapa oleh Allah Subhanahu wa taala? 1. Telinga dikasih berapa? 2. Seharusnya yang lebih kuat mendengar atau bicara? Harusnya mendengar lebih kuat daripada berbicara. Karena alat pendengaran ada 2, alat untuk berbicara cuma 1.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mendengar. Bisa mendengar, ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai. Ana agak kesulitan scroll seperti ini. Enggak apa-apa ya, Mahat. Bismillah, pertama kita mulai dari syarat sahnya wudu. Ini di kitab-kitab para ulama, poin-poinnya tentu berbeda-beda. Ada yang menyebutkan 8, ada yang menyebutkan kurang dari itu, dan seterusnya. Dari Nabi SAW tentu tidak ada keterangan ini syarat sahnya wudu, itu tidak ada. Syarat sahnya wudu ini disebutkan oleh para ulama untuk mempermudah kita memahami. Ini hasil dari ijtihad para ulama. Makanya berbeda-beda, di mazhab Syafi'i sekian, di mazhab Hambali sekian. Jumlahnya berbeda-beda. Ini di kitab Fikih Muyassar, penulis menyebutkan ada 8 syarat sahnya wudu. Artinya syarat sah ini harus kita lakukan dan tidak boleh kita tinggalkan sama sekali. Syarat sah yang pertama, Islam berakal dan tamyiz. 3 poin dijadikan menjadi 1. Islam, berakal, tamyiz. Non-muslim kalau dia berwudu sah atau tidak? Tidak. Non-muslim kalau berwudu, misalnya dari kecil kawan sama orang-orang muslim, dia lihat orang muslim berwudunya seperti ini, dilakukan wudu dengan sempurna, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak diterima. Syarat pertama adalah muslim. Syarat yang kedua berakal. Lawannya orang yang tidak berakal itu biasanya orang apa itu? Pertama gila, yang kedua mabuk, yang ketiga pingsan, tidur. Termasuk di situ ya. Orang yang mabuk kalau berwudu, dia mabuk tapi masih bisa berwudu, tidak sah wudunya. Yang kedua, orang yang gila sama. Dia gila tapi untuk berwudu dia masih bisa, masih ada sisa ingatan, oh berwudu dulu kayak begini. Atau memang dia sudah menjadi kebiasaan hariannya berwudu, tapi dia gila. Sah atau tidak wudunya? Tidak sah wudunya. Kemudian di sini juga disebutkan tamyiz. Apa itu tamyiz? Bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Ada nggak orang usia 20 tahun tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk? Kenyataannya ada. Taib. Kalau kita berbicara tentang hukum fikih, ada tidak batasan yang lebih real untuk mengatakan kapan anak itu dikatakan sudah tamyiz? Apa beda tamyiz dengan balik? Apa beda tamyiz dengan balik? Oh, Masya Allah. Kalau balik lebih kepada biologis ya. Kalau tamyiz psikologis, Masya Allah. Akal dan psikologisnya. Kalau masalah balik, ada batasan tertentu disebutkan oleh para ulama. Laki-laki sudah mimpi basah, perempuan sudah mengalami haid. Untuk tamyiz, ada tidak batasan si anak dikatakan sudah tamyiz? Jawabnya sebagian ulama mengatakan usia tamyiz itu rata-rata di usia 7 tahun. Mengapa? Karena Nabi SAW memerintahkan orang tua agar memerintahkan anaknya di usia anaknya untuk melaksanakan sholat di usia 7 tahun. Rasulullah SAW mengatakan, muru auladakum bis-shalah fi sab'. Perintahkanlah anakmu mengerjakan sholat di usia 7 tahun. Nah, sebagian ulama mengatakan usia 7 tahun inilah si anak bisa dikatakan tamyiz. Berarti kalau kita ambil pendapat ini, anak yang berwudu di usia 6 tahun sudah sah atau belum? Belum sah. Kalau sudah 7 tahun, itu baru dikatakan sah. Pertanyaan berikutnya, mengapa orang yang belum tamyiz dan orang yang tidak berakal tidak sah wudunya?
Mengapa? Masya Allah. Jawabannya karena tidak bisa berniat. Nanti ada kaitannya dengan syarat sah wudhu yang kedua, yaitu niat. Orang yang tak berakal dia tidak bisa meniatkan sesuatu. Orang yang masih belum tamyiz, dia tentu tidak ngerti niat juga. Sementara niat itu syarat sahnya seluruh ibadah. Baik. Kemudian syarat yang kedua, berniat. Apa niat wudhu? Ada yang hafal niat wudhu? Nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardalillahi ta'ala. Itu niat? Jawabnya bukan. Itu bukan niat. Itu lafaz. Niat itu pekerjaan apa? Pekerjaan hati. Kalau berbeda yang dilafazkan dengan yang ada di dalam hati, yang Allah nilai yang ada di bibir atau yang ada di dalam hati? Yang ada di dalam hati. Sebagian ulama di mazhab Syafi'i, mereka menganjurkan untuk membantu niat yang ada di dalam hati, bantulah dengan ucapan katanya. Apa ucapannya? Seperti yang tadi saya sebutkan. Saya hafal ini karena dulu belajar seperti ini. Ternyata setelah diteliti lagi, setelah kita pelajari, niat seperti yang tadi saya lafazkan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak juga dicontohkan oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Para ulama generasi setelahnya yang mencontohkan dengan alasan lebih memantapkan yang ada di dalam hati. Tapi nanti ada masalah. Apa masalahnya? Kalau misalnya niat itu mesti dibantu dengan hati, perkataan itu yang dilafazkan itu butuh niat lagi enggak? Tentu butuh niat lagi. Ketika seseorang berkata nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari dan seterusnya. Ini kan perkataan. Perkataannya itu butuh niat. Sementara niat butuh dibantu pakai perkataan. Perkataan butuh kepada niat lagi. Sampai kapan itu? Muter-muter di situ? Tentu tidak selesai-selesai. Nah, makanya yang lebih selamat kita tentu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata beliau tidak mengajarkan untuk mengucapkan nawaitul wudhu'a dan seterusnya. Wudhu'a atau wudhu'a? Wudhu ya, afwan. Bukan wudhu'a, wudhu'a. Baik. Yang ketiga, dengan air yang mensucikan. Ini syarat yang ketiga. Air yang suci dan bisa mensucikan. Kategori air yang bisa mensucikan itu banyak. Air laut, air sungai, air mata air, air salju, air hujan, itu bisa. Air najis tidak bisa. Air yang bukan najis, air suci tapi tidak bisa mensucikan, ada atau tidak? Ada atau tidak air yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk berwudu? Ada atau tidak? Ada. Mana contohnya? Air kopi, air teh, jus, dan seterusnya. Air teh namanya air atau bukan? Suci atau bukan? Suci. Boleh tidak dipakai untuk berwudu? Tidak boleh dipakai untuk berwudu. Jadi yang bisa dipakai untuk berwudu syaratnya air itu suci dan bisa mensucikan. Kemudian yang keempat, menghilangkan apapun yang menghalangi air sampai ke kulit. Misalnya ada cat yang tidak bisa menyerap air. Cat apa biasanya tuh? Cat kuku atau cat yang biasa dipakai di rumah. Kalau misalnya terbuat dari minyak misalnya, yang bisa menghalangi masuknya air ke kulit, itu juga dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, istijmar atau istinja ketika ada sebabnya. Syarat sah yang kelima, istijmar cebok pakai batu. Syaratnya tidak boleh kurang dari 3. Batu dan sejenisnya, pakai tisu, pakai kayu, atau lain-lainnya, atau kertas. Ini istijmar namanya. Syaratnya tidak boleh kurang dari 3. Yang keempat, kemudian ada istinja. Istinja itu bersuci atau cebok menggunakan air.
Ketika ada kebutuhan, kapan kita butuhkan cebok? Kalau buang air kecil atau buang air besar. Bolehkah kita hanya menggunakan tisu saja untuk cebok? Boleh atau tidak? Jawabnya boleh. Walaupun di sini nanti ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi yang terbaik, gunakan dua-duanya. Kalau kita boleh menyebutkan manakah yang terbaik untuk cebok itu, untuk istijmar atau istinja, yang terbaik adalah menggunakan tisu pertama, kemudian setelahnya gunakan air. Kalau tidak bisa, maka ambil opsi pakai air. Kalau tidak bisa juga, baru ambil opsi pakai tisu dan sejenisnya. Kemudian yang keenam, syarat sah wudhu yang keenam adalah mualah, berturut-turut. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut insyaallah. Kemudian yang yang ketujuh, tertib atau berurutan. Apa yang ketujuh? Tertib atau apa beda berturut-turut dengan berurutan? Anda dulu sempat bingung ketika SD, tapi ini ada istilah berturut-turut, ada istilah berurutan. Berturut-turut itu artinya tidak ada senggang waktu yang lama antara satu anggota wudhu dengan anggota wudhu yang lain. Misalnya selesai tangan, ketemu kawan lama. Ini sudah sejak zaman SMA tidak ketemu. Sudah 20 tahun. Ini si fulanah ya? Iya, si fulanah. Cipika-cipiki, ngobrol. Berapa anak sekarang, kerja di mana? Anak kerja di mana saja? Sudah punya cucu ya? Ngobrol dulu kan? Setelah itu baru ingat lagi, tadi saya sedang berwudu. Udah sampai tangan. Setelah tangan apa lagi? Mengusap kepala. Apakah boleh langsung dia mengusap kepala? Nah, itu namanya sudah tidak mualah, sudah tidak berturut-turut. Kemudian yang ketujuh, tertib atau berurutan. Berdasarkan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada urutannya, mulai dari tangan, kemudian muka, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala. Itu urutan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedelapan, membasuh semua anggota badan yang wajib untuk dibasuh. Tata cara berwudu. Untuk tata cara lengkapnya nanti bisa ditemukan di dalam hadis Humran Maula Utsman, budaknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian di sini ana buat kesimpulan. Fardu wudu itu ada 6. Fardu itu artinya yang wajib untuk dibasuh. Ada 6 yang wajib untuk dilakukan. Yang pertama, membasuh wajah dengan sempurna. Mana batasan wajah? Apa yang dimaksud dengan wajah? Wajah itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Asalnya bahasa Arab ya. Kata orang Arab, wajah itu adalah ma yahsulu bihil muwajahah, yang tampak ketika berhadap-hadapan. Saya berdiri persis di hadapan Bapak. Mana yang terlihat dari wajah? Itulah dia. Mana yang terlihat dari muka ini? Itulah yang disebut dengan wajah. Kemudian sebagian ulama ahli fikih, mereka juga memberikan batasan yang lebih spesifik. Mana yang terhitung sebagai wajah? Dari atas tempat tumbuhnya rambut, bawah sampai dagu. Karena ini kan yang nampak ketika berhadap-hadapan. Kemudian untuk samping kanan, di bagian apa ini namanya, Pak? Apanya telinga ini? Kuping. Iya, sampai telinga lah pokoknya. Tapi telinga ini nggak masuk ya, daun telinga nggak masuk. Yang sebelum daun telinga, ini wajah semua. Ini bagian yang wajib untuk dibasuh. Berapa kalikah kita membasuh wajah? 3 kali yang wajib atau yang wajib itu sekali? Kalau semua wajah ini sudah terbasuh dengan 1 kali basuhan. Tapi
Tapi kalau sekali basuhan ada bagian kecil yang tertinggal di sini sebesar kelingking lah, kecil sedikit, ada yang tertinggal. Berarti bagi dia wajib membasuh 2 kali. Kalau 2 kali sudah terbasuh semua. Kalau belum, berarti wajib 3 kali. Baik. Ini bagian dari wajah. Sebagian ulama mengatakan termasuk bagian dari wajah adalah hidung dan mulut. Jadi mereka memasukkan hidung dan mulut bagian dari wajah. Ini menurut sebagian ulama. Dengan demikian, ini adalah bagian rukun yang juga wajib kita lakukan. Bagaimana caranya berkumur-kumur? Ini namanya berkumur-kumur. Ini namanya istinsyak dan istinsar. Ini nanti ternyata juga bisa kita temukan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 235. Famat ma bawastan syaqa min kaffin wahidatin fafa'ala dzalika thalathan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung melalui 1 telapak tangan, dan hal demikian beliau dilakukan sebanyak 3 kali. Ini hadis dari Abdullah bin Zaid yang menjadi sandaran tata cara berwudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zaid salah seorang sahabat mengisahkan bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Kata Abdullah bin Zaid, untuk berkumur-kumur beliau mengambil 1 cidukan tangan. 1 cidukan itu untuk berkumur-kumur sekaligus menghirup dengan hidung. Jadi di sini mungkin muncul pertanyaan, apakah untuk berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung menggunakan 2 kali cidukan atau 1 kali cidukan sekaligus kita hirup pakai mulut dan kita hirup juga pakai hidung? Mana yang lebih tepat? Yang lebih baik adalah pakai 1 cidukan saja. Ambil air pakai tangan kanan. Ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad. Beliau mencoba menyimpulkan dari beberapa hadis bagaimana cara istinsyak, berkumur-kumur dan istinsarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid tadi, kita ambil air pakai tangan kanan. Kemudian air yang ada di dalam telapak tangan ini kita hirup, sebagian untuk mulut, sebagian untuk hidung. Kemudian kita istinsar, mengeluarkan air yang ada di dalam hidung menggunakan tangan kiri. Ambil air pakai tangan kanan, dihirup sebagian untuk mulut, sebagian untuk hidung. Terbayang? Sudah terbayang? Sudah. Menghayal dulu ya. Nanti kan ada sesi prakteknya. Ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Apakah boleh kalau misalnya 1 air untuk mulut diambil cidukan berikutnya untuk hidung? Boleh atau tidak? Sah atau tidak wudunya? Sah juga. Akan tetapi yang lebih baik, lebih sempurna dan sesuai dengan yang disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim tadi, 1 kali cidukan air itu dibagi 2 untuk mulut dan untuk hidung. Baik. Kemudian untuk istinsyak, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan fabaligh bil istinsyak illa an takuna shaima. Bersungguh-sungguhlah kamu melakukan istinsyak kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Artinya kita menghirup air ke hidung itu benar-benar dihirup, bukan dengan mencolek pakai tangan, pek gitu. Bukan, tapi benar-benar dihirup. Kan sakit. Sekali sakit, 2 agak sakit, 3 kurang sakit, 4 biasa, 5 enjoy, senang. Jadi ini pembiasaan, karena kita tahu bahwa ini adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita usahakan untuk bisa melakukannya dengan cara sempurna. Tapi kalau sedang berpuasa, tidak dianjurkan untuk bersungguh-sungguh. Kenapa? Sambil berwudu minum
Istinsyak dari hidung ada saluran sampai ke tenggorokan ya. Nah, dihirup yang masuk 1 liter, yang keluar 1/4 liter nanti. Berikutnya yang kedua, membasuh kedua tangan sampai siku. Berdasarkan firman Allah surah Al-Maidah, wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah kedua tangan kalian sampai siku kalian. Membasuh tangan itu sampai siku. Siku masuk atau tidak? Mayoritas ulama mengatakan siku itu bagian yang wajib untuk dibasuh. Sebagian mengatakan tidak wajib, tapi pendapat jumhur mayoritas siku itu bagian yang wajib untuk dibasuh. Berdasarkan sebagian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu sampai ke lengan beliau, bukan hanya sampai siku, tapi sampai lengan. Kemudian yang berikutnya, ini cara membasuh tangan disebutkan nanti di dalam hadis Nu'aim bin Abdullah Al-Mujammir. Aku melihat Abu Hurairah berwudu, lantas ia membasuh wajahnya, kemudian dia menyempurnakan wudunya, lalu ia mencuci tangan kanannya hingga awal lengan atasnya. Sampai ke awal lengan mana itu? Awal lengan atas, bukan lengan bawah. Ini ya, sampai sini. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, ini hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu bisa sampai ke lengan beliau. Dan ini juga ada faidahnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti bekas wudu itu akan bercahaya pada hari kiamat. Yang ketiga, yang bagian rukun yang wajib kita basuh itu adalah mengusap kepala seluruhnya. Lafaz ayatnya firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian. Ini ada bahasa wamsahu dan usaplah. Beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang atas tadi dibasuh, kalau kepala diusap. Muncul permasalahan. Apakah yang diusap itu setengah kepala saja, atau seperempatnya, atau sebagian kecil, atau seluruh kepala? Yang lebih tepat adalah seluruh kepala diusap. Mengapa? Karena ayat surah Al-Maidah ini nanti ditafsirkan oleh beberapa hadis. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Abdullah bin Zaid, Abdullah bin Zaid menceritakan tentang bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Kata Abdullah bin Zaid, faghasala wajhahu thalathan wa yadayhi marrataini wa masaha bi ra'sihi fa aqbala bihi wa adbar wa ghasala rijlaihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengusap kepala beliau mulai dari depan kepala, ditarik ke belakang, kemudian balik lagi ke depan. Di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah ada tambahan wa masaha ra'sahu kullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap seluruh bagian kepalanya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid tadi, cara mengusap kepala yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim tadi, beliau mulai dari bagian depan, sampai ke belakang, sampai ke tengkuk, kemudian balik lagi ke depan. Kelas? Baik. Ana ulang. Cara pertama, ambil air, dibuang, karena kita tidak sedang mencuci tapi mengusap. Ambil air, dibuang, kemudian diletakkan di bagian depan kepala, tempat tumbuh rambut, lalu digeser ke belakang sampai akhir tempat tumbuh rambut, kemudian balik lagi ke belakang, balik lagi ke depan, di tempat semula awal kita memulai mengusap bagian kepala tadi. Ibu-ibu bertanya, kami ibu-ibu yang rambutnya panjang bagaimana? Apakah berbeda tata cara wudhu laki-laki dengan perempuan? Jawabnya sama, karena contoh kita dalam berwudhu dan sholat itu orangnya satu. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
tentu tidak bisa dibedakan. Kalau rambutnya panjang bagaimana? Jawabnya, bagian ujung rambut itu bagian yang tidak wajib untuk diusap. Sehingga kalau ibu-ibu rambutnya dikuncir ya, dikuncir. Apa namanya itu? Dikepang saya ya. Kalau rambutnya dikepang, apakah harus membuka kepangan rambut atau tidak? Jawabnya tidak usah membuka kepangan rambut. Karena yang diperintahkan adalah mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Nah, kalau perempuan yang rambutnya panjang, nanti kalau sampai di belakang, kan rambutnya sampai di sini, masih terurai ke belakang kan? Nanti perempuan memulai dari bagian belakang, dimasukkan tangannya ke bagian belakang, sudah? Nah, kemudian seperti laki-laki tadi, dibawa ke depan. Ini cara pertama, berdasarkan hadis riwayat Muslim. Kemudian cara yang kedua, ini disebutkan di dalam hadis Ar-Rubai' binti Muawwidh. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu di sisinya. Kemudian mengusap seluruh kepalanya dari atas kepala terus ke arah rambutnya yang menjuntai. Tidak menggeser rambut dari posisinya semula. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan dinyatakan hasan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Cara yang kedua, ini cocok untuk bapak-bapak yang ingin ganteng terus. Habis sisiran rambutnya tidak pengen acak-acakan. Caranya bisa diamalkan seperti yang disebutkan di dalam hadis Abu Daud tadi. Memulai dari bagian ubun-ubun, dari tengah kepala, mengikuti alur rambut ke depan, kemudian mulai lagi dari tengah ke belakang. Cocok nggak Pak kira-kira ini? Dua-duanya cocok, kita amalkan. Tapi dalam kondisi tertentu kita bisa amalkan opsi yang kedua. Atau kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini bagian dari khilaf tanawwu', khilaf variasi. Artinya sesekali kita amalkan cara pertama, kali berikutnya kita amalkan cara yang kedua, supaya sunnah itu tidak mati. Kalau kita cuma mengamalkan satu bentuk cara saja, khawatir cara yang kedua sudah tak dikenal oleh orang lagi. Nah, di sini nanti ada khilaf ya ummahat. Ana tidak menafikan khilaf. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang wajib diusap itu hanya sebagian saja, tidak harus seluruhnya. Tapi yang barangkali lebih sesuai dengan dalil yang tadi kita bacakan, bahwa yang diusap itu adalah seluruh bagian kepala, bukan hanya sebagian kepala saja. Tapi kalau ada nanti yang ngaji fikih misalnya ke asatidz lain, memakai kitab tertentu dan lebih menguatkan pendapat yang mengatakan cukup sebagian saja, kita juga tidak bisa terlalu keras dalam masalah ini. Oh ya, nggak apa-apa. Ini memang masalah khilaf, masalah perbedaan pendapat yang bisa ditolerir di sini. Wallahu taala alam bishawab. Kemudian untuk mengusap kepala, sebagian ulama berpendapat bahwa telinga juga bagian yang wajib untuk diusap sekalian dengan mengusap kepala. Mengapa? Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-udhunani minar ra's. Telinga itu bagian dari kepala. Otomatis kalau kepala bagian yang wajib untuk diusap, maka telinga juga bagian yang wajib diusap. Apakah mengambil air baru? Jawabnya disamakan dengan air untuk mengusap kepala. Karena telinga itu bagian dari kepala, sehingga caranya tentu juga sejalan. Ketika kita mengusap kepala, sekaligus kita mengusap telinga juga. Berapa kali kita mengusap kepala? Boleh 2 kali enggak? Jawabnya cukup sekali saja. Karena di dalam hadis-hadis yang menyebutkan tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lain disebutkan 3 kali, 2 kali, sekali. Akan tetapi untuk mengusap kepala hanya disebutkan sekali saja. Maka kesimpulannya, khusus untuk mengusap kepala
Ini hanya sekali saja kita lakukan. Yang keempat, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini bagian yang wajib juga untuk dibasuh. Yang kelima, tertib atau berurutan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anggota wudu secara berurutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berwudunya berurutan. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah yang menjadi sandaran hukum berwudu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara berurutan mulai dari membasuh muka. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Basuhlah muka kalian. Wa aydiyakum, basuhlah tangan kalian. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Nah, di sini kalau kita lihat urutannya, pertama mencuci muka, yang kedua mencuci tangan sampai siku, yang ketiga mengusap, yang keempat mencuci lagi. Mengapa kok di situ mencuci, kemudian mengusap, terus balik lagi ke mencuci? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti itu? Jawabnya, ini menunjukkan bahwa berwudu itu harus berurutan seperti yang tadi disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Maidah tadi. Kalau sekiranya berwudu itu boleh tidak berurutan, tentu mengusap harusnya di belakang saja disebutkan, karena nyempil sendiri kata mengusap. Tapi ini bahasanya Allah Subhanahu wa taala, mencuci 2 kali, mengusap, kemudian balik lagi mencuci. Ini menunjukkan bahwa berwudu itu harus berurutan. Kemudian berikutnya harus berturut-turut. Kalau berturut-turut tadi, setelah anggota wudu A langsung lanjut ke anggota wudu berikutnya. Tidak boleh ada jeda. Bagaimana kalau jedanya cuma 1 menit? Sedang berwudu, sedang cuci tangan, tiba-tiba ada anak manggil, "Ma, ayam goreng sudah mau gosong." Nah, lari dulu ke kompor kan, matiin dulu kompornya. Perlu ulang wudu dari awal atau boleh melanjutkan? Hah? Ulang lagi? Sepakat? Sepakat? Wah, kayaknya ada khilaf para ulama di Masjid Nurul Maghfirah, insyaallah. Jawabnya, selama jeda waktunya belum lama, maka masih boleh melanjutkan wudu yang sebelumnya terputus. Mana batas waktu lamanya? Batas waktu lamanya itu adalah selama anggota wudu sebelumnya itu belum mengering. Misalnya tadi berwudu sudah sampai tangan, ada anak manggil minta ambilkan kunci misalnya. Mana kunci motor? Ambilkan dulu. Kemudian balik lagi ke kamar mandi. Kira-kira sudah kering belum anggota wudunya? Belum kering. Boleh nggak langsung dilanjutkan mengusap kepala? Jawabnya boleh. Itu masih dihitung berurutan. Baik. Contoh lain, Bapak Ibu punya rumah 3 lantai. Bapak-bapak mau ke masjid, berwudu di parkiran mobil lah. Berwudu di parkiran mobil. Pas di tangan, krannya mati. Ada 1 kran yang masih hidup di lantai atas, lantai 3. Tak, jalan sampai ke atas. Itu boleh nggak melanjutkan wudu yang tadi masih terbengkalai, atau harus mengulang dari awal? Jawabnya, kalau masih belum kering boleh melanjutkan, tapi kalau sudah kering tidak boleh melanjutkan, ulang lagi dari awal. Barakallahu fikum. Dalil yang menunjukkan wajibnya berturut-turut, ini kisah seorang laki-laki yang berwudu, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan ada sebesar dirham, sebesar koin
yang tak terkena air wudu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'amarahu an yu'idal wudu'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan laki-laki itu untuk mengulangi wudunya. Yang tidak basah tadi bagian apa? Di dalam hadis yang tadi kita sebutkan terakhir, yang tak basah sebesar koin itu bagian mana? Bagian kaki. Jadi laki-laki ini berwudu, selesai berwudu, Rasulullah melihat ada bagian kakinya yang tidak basah. Nabi SAW menyuruh dia untuk mengulangi wudunya kembali. Dalil ini dijadikan alasan oleh para ulama untuk mengatakan bahwa berturut-turut itu adalah syarat sahnya wudu. Dari mana mereka berdalil? Nabi SAW ketika melihat yang tidak basah itu hanya sebesar koin dan itu ada di kaki, Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk mencuci kaki saja, tapi beliau memerintahkan untuk mengulang wudu dari awal lagi. Ini menunjukkan pertama berwudu itu harus berurutan, yang kedua harus berturut-turut. Wallahu a'lam bishawab. Sunnah wudu yang pertama membaca bismillah. Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama apakah sahih atau tidak. Yang mengatakan hadis ini tidak sahih, maka mereka mengatakan anjuran untuk membaca bismillah itu dalilnya adalah dalil umum. Setiap kita memulai perbuatan baik, kita dianjurkan untuk membaca bismillah. Yang mengatakan hadis ini hadis sahih, mereka berbeda pendapat pula. Wajib atau sunnah membaca bismillah? Sebagian ulama sampai mengatakan wajib. Jadi nanti jangan heran kalau ada yang mengatakan membaca bismillah itu wajib dibaca sebelum berwudu. Tapi penulis buku kita berpendapat hukumnya tidak sampai ke level wajib. Hukumnya sunnah. Rugi nggak kalau ditinggal? Ya rugi. Berapa menit baca bismillah? Hitungan detik. Bismillah. Kita baca, kita dapat pahala. Kemudian yang kedua, bersiwak. Apa itu siwak? Sama tidak siwak dengan sikat gigi? Sama nggak siwak dengan sikat gigi? Dalam hal hukum sama enggak? Jawabnya sama. Tapi dalam beberapa kesempatan ada yang tidak bisa dilakukan dengan sikat gigi. Contohnya, Rasulullah SAW sebelum masuk rumah, beliau memulai dengan bersiwak. Kita sikat giginya ada di mana? Bisa nggak diamalkan hadis ini? Tidak bisa, harus pakai siwak. Sebelum sholat dianjurkan untuk bersiwak. Bisa nggak gosok gigi sebelum kita takbiratul ihram? Kalau bersiwak? Bisa. Siwak itu letaknya dalam saku kan? Sebelum sholat Allahu Akbar, cek. Digosok dulu giginya. Baik. Bersiwak itu apakah harus pakai batang khusus atau boleh dengan batang apapun yang menempati posisi seperti siwak? Jawabnya boleh dengan apapun yang bisa dipakai untuk bersiwak. Kalau ada kayu yang lembut tidak melukai gigi, boleh dipakai untuk bersiwak. Tangkai sapu? Kalau tangkai sapunya lembut, bisa dikunyah, tidak melukai gigi, silakan pakai untuk bersiwak. Bahkan Nabi SAW juga bersiwak pakai jari tangannya. Nabi SAW pernah bersiwak menggunakan jari tangannya. Tapi kita sekarang alhamdulillah sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sikat gigi. Tapi sekali lagi, meskipun sikat gigi itu dalam beberapa hal terkadang lebih istimewa daripada siwak. Karena mungkin bisa menjangkau bagian-bagian yang tak terjangkau oleh siwak. Bisa membersihkan, lebih bersih daripada siwak. Tapi dalam beberapa kondisi, ternyata sikat gigi tidak sehebat siwak juga. Karena tidak bisa dibawa kemana-mana. Tidak bisa dipakai dimanapun tempat. Yang ketiga, sunnah wudhu berikutnya adalah membasuh kedua telapak tangan.
Kapan ini? Sebelum membasuh wajah ya. Kita kan urutannya biasanya basuh telapak tangan dulu. Ini hukumnya ternyata sunnah. Yang wajib itu disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Di dalam surah Al-Maidah ayat 6 Allah mulai dengan membasuh muka dan tidak disebutkan di situ membasuh tangan. Makanya kata para ulama, membasuh tangan itu bukan bagian yang wajib untuk dibasuh, tapi bagian yang sunnah. Namun ada kondisi yang sangat ditekankan kita untuk membasuh tangan sebelum berwudu. Kapan itu? Ketika bangun tidur. Karena ada dalil khusus. Nabi SAW bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu." Dan ketika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaknya ia membasuh tangannya sebelum memasukkannya ke tempat wadah air berwudu. Sesungguhnya salah seorang kalian tidak mengerti kemana tangannya itu bermalam. Baik. Alasan mengapa sangat ditekankan mencuci tangan ketika bangun tidur itu jelas. Apa alasannya tadi? Karena tidak tahu tangan itu malamnya di mana. Kita tidur tidak tahu kemana-mana tangannya. Entah masih di posisi yang seharusnya atau di posisi yang tidak seharusnya. Makanya sebagian ulama bahkan mengatakan wajib membasuh tangan ketika bangun dari tidur sebelum berwudu. Kemudian yang keempat, bagian yang disunnahkan adalah berkumur-kumur dan beristinsyak menurut sebagian ulama. Tadi pendapat penulis, berkumur-kumur dan beristinsyak itu bagian yang wajib karena bagian dari wajah. Tapi sebagian ulama nanti mengatakan ini hukumnya tidak sampai di level wajib, tapi sunnah hukumnya. Kemudian yang kelima, menggosok lengan dan menyela-nyela jenggot yang lebat. Jenggot yang lebat disunnahkan untuk di sela-sela. Bagaimana kalau jenggotnya tipis? Perlu di sela-sela nggak? Kalau jenggotnya tipis, panjang, dikhawatirkan ada air yang tidak masuk ke bagian kulit yang terlihat, maka wajib menyela-nyela jenggot. Mengapa? Karena kalau jenggotnya tumbuh di bagian sini, ini jenggot kan di sini ya. Kemudian jenggotnya tipis, terlihat bagian kulit yang tak tertutup jenggot itu. Bagian kulit yang tak tertutup jenggot itu termasuk wajah atau bukan? Termasuk wajah. Kalau sekiranya bagian yang tertutup jenggot yang tipis tadi itu tidak terkena air, berarti dia wajib membasuhnya dengan air. Caranya bagaimana? Ya dengan menyela-nyela. Kalau dikhawatirkan tidak masuk air sampai ke sela-sela jenggotnya tadi. Bagaimana cara menyela-nyela jenggot itu? Dimasukkan dari bawah. Nah, ibu-ibu nggak bisa praktek. Nanti tinggal dicontohkan ke bapaknya kalau ada yang berjenggot di rumah. Dari bawah kemudian di sela-sela. Baik. Yang keenam, mendahulukan anggota wudhu yang kanan pada kedua tangan dan kedua kaki. Berdasarkan sabda Nabi SAW, kana yuhibbut tayamuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Beliau suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal, ketika menyisir rambut, ketika bersuci, dan dalam segala urusan beliau. Rasulullah SAW suka mendahulukan bagian yang sebelah kanan, termasuk ketika berwudu. Cuci tangan, cucilah tangan bagian kanan dulu. Cuci kaki, cuci bagian yang sebelah kanan dulu. Bagaimana kalau diselang-seling? Ana pernah melihat, bukan pernah, sering melihat. Tapi ini anak-anak. Sebagian ada juga anak-anak tapi sudah tumbuh jenggot. Jadi berwudu, ada air keran, kemudian di tangan kanan sekali, set. Tangan kiri sekali lagi. Tangan kanan untuk kedua kali, tangan kiri untuk kedua kali.
Tangan kanan 3, tangan kiri 3. Sah wudunya atau tidak? Wudunya sah atau tidak? Ana nanya sah atau tidak dulu. Jawabnya sah, tapi kurang tepat. Yang tepat kanan dulu 3 kali sampai selesai. Kanan 3 kali sampai selesai. Berikutnya kiri 3 kali sampai selesai juga. Yang ke-8, membaca zikir setelah berwudu. Apa zikir setelah wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa fadilahnya? Fadilah membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya. Siapa yang membaca itu setelah berwudu, maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga dan dipersilahkan untuk masuk dari pintu mana saja yang dia mau. Gampang masuk surga? Gampang. Mudah-mudahan gampang. Pembatal wudu. Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Ini kita ngebutnya. Pembatal wudu yang pertama, sesuatu yang keluar dari 2 jalan. 2 jalan maksudnya di sini bagian depan dan bagian belakang. Apa biasanya yang keluar itu? Angin. Terus air. Air itu ada beberapa macam juga ya. Ada air kencing, ada air mani, ada air madhi, ada air wadi. Apa itu? Karena 10 menit lagi jadi tidak dijelaskan. Semoga Bapak Ibu penasaran. Kemudian kita ngaji lagi. Penasaran itu bagus. Yang nggak bagus itu kalau nggak penasaran. Itu yang keluar. Ada masalah lagi. Kalau yang keluar itu, yang keluar dari depan atau belakang ternyata bukan yang tadi disebutkan. Yang keluar batu, kerikil, mungkin atau kayu misalnya. Yang keluar batu misalnya, batal nggak wudunya? Para ulama mentafsir merinci. Lihat, kalau dia dalam keadaan basah, keluarnya dalam keadaan basah, berarti ada indikasi bercampur dengan najis, maka batal wudunya. Tapi kalau keluar dalam keadaan kering, maka tidak batal wudunya. Yang kedua, keluar najis dari anggota tubuh tertentu. Misalnya darah atau muntah keluar dari anggota tubuh tertentu. Muntah dari mana biasanya? Dari mulut. Mungkin nggak muntah itu selain dari mulut? Nggak mungkin ya. Kalau misalnya ini dibolong, mungkin nggak keluar muntah dari sini? Wallahu alam. Yang ketiga, hilang akal karena pingsan atau tidur. Orang tiba-tiba pingsan dalam sholat Jumat. Ana pernah sholat di samping salah seorang jamaah. Ketika berdiri selesai khatib membaca khutbah, tiba-tiba dia terjatuh dalam hitungan beberapa detik. Saya kira dia pingsan. Kalau nggak pingsan, biasanya kalau jatuh itu masih, kalau mau jatuh kita sedang berdiri kan biasanya bertahan dulu ya. Ini jatuhnya benar-benar plek, jatuh santai ke bawah, nggak ada pertahanan sama sekali. Ternyata beliau tidak berwudu lagi, mungkin karena ketidaktahuan atau entah kenapa. Seharusnya kalau sudah pingsan, maka ini menyebabkan seseorang sudah batal wudunya, dia wajib berwudu. Atau tidur. Apakah semua tidur itu membatalkan wudu? Tidur yang bagaimana yang membatalkan wudu? Apa batasan pulas? Hah? Udah ngiler? Ada yang tidurnya gak ngiler.
Udah ngorok, ada yang tidurnya nggak ngorok. Dikasih rezeki tidur nggak ngorok, ada yang kayak begitu. Padahal tidurnya udah pulas. Masya Allah. Batasan tidur itu pulas dan enggaknya kalau dia tidak mengetahui lagi kondisi yang ada di sekitarnya. Anaknya berantem dia nggak tahu. Kebakaran di rumah dia sudah nggak tahu. Orang sudah ribut di sampingnya dia nggak ngerti. Tapi kalau masih dipanggil, Pak, oh iya, dia pura-pura berdoa kan, gitu. Padahal sudah tidur. Itu namanya tidur ayam. Tidur pulas itu kalau dia sudah nggak ngerti lagi kondisi di sekitarnya. Baik. Para sahabat Nabi SAW dahulu menunggu sholat itu sampai terangguk-angguk seperti ini, tapi mereka langsung sholat tanpa mengulangi wudhunya kembali. Untuk menjamak beberapa hadis berkaitan dengan ini, maka para ulama mengatakan tidur yang membatalkan wudhu itu adalah tidur yang pulas. Kalau tidak pulas tidak sampai membatalkan wudhu. Nabi SAW mengatakan, al-ainu wika usah faman nama falyatawadda. Mata adalah pengikat dubur. Maka barang siapa yang tidur hendaklah dia berwudhu. Apa maksud mata adalah pengikat dubur? Mata kalau sudah terpejam, yang di belakang nggak tahu lagi keluar atau enggak. Itu maksud mata adalah pengikat dubur. Dan ini adalah sabda Nabi SAW. Kemudian yang kelima, menyentuh kemaluan tanpa pembatas. Nabi SAW bersabda, man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Kalau kemaluan orang lain, batal nggak wudunya? Batal juga wudunya. Misalnya ibu-ibu punya cucu atau bapak-bapak punya anak, mandiin anak. Padahal tadi sudah berwudu sebelum memandikan anak. Kalau menyentuh kemaluannya batal atau tidak? Batal, berwudu saja. Kalau terkena najis, kita cebokin anak, tapi tidak menyentuh kemaluannya, tapi kena najis, batal nggak wudunya? Batal nggak wudunya? Ittifaq, semangat, sepakat semuanya? Jawabnya tak batal. Kalau kena najis itu tidak batal, tapi kalau menyentuh kemaluan batal. Bagaimana begitu? Ya begitu, karena kita beramal dengan dalil. Kita menyentuh najis, tidak ada dalil yang mengatakan kita terkena najis itu batal wudunya, nggak ada. Tapi najisnya harus dibuang, harus dibersihkan. Tapi tidak menyebabkan wudu menjadi batal. Berbeda nggak? Membatalkan wudu dengan membuang najis? Tentu berbeda. Kalau ada najis di tubuh kita, kita buang. Tapi apakah langsung membatalkan wudu? Enggak otomatis membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Khalas? Kayaknya ada yang merasa aneh. Oh begitu ya, alhamdulillah ada O-nya. Tapi kalau sudah, ya, berarti tidak ada yang istimewa. Yang keenam, memakan daging onta. Mana dalilnya? Kapan kita bisa makan daging onta? Onta di Ragunan tidak boleh disembelih juga. Kesana ya kita makan daging onta. Makan daging onta termasuk pembatal wudu. Nabi SAW pernah ditanya oleh sebagian sahabat, apakah perlu kami berwudu setelah makan daging kambing? Kata Rasulullah, in syi'ta tawadda wa in syi'ta la tatawadda. Kalau kamu mau silakan berwudu, kalau tidak mau tidak usah berwudu. Artinya setelah makan daging kambing ini tidak wajib berwudu. Lalu ditanya lagi, apakah kami perlu berwudu karena makan daging onta? Kata Rasulullah, na'am tawadda min luhubil imil. Iya, berwudulah setelah makan daging onta. Ini dalilnya sangat tegas mengatakan bahwa setelah memakan daging onta wajib berwudu. Berarti batal wudu seseorang setelah memakan daging onta. Semoga kita diberikan rezeki bisa makan daging onta. Yang belum, tapi rata-rata di sini kayaknya sudah. Ana mungkin baru cuman ana yang belum pernah makan daging onta. Barakallahu fikum. Sampai di sini. Kalau susu onta batal nggak wudunya? Minum susu onta?
Minum susu onta batal nggak wudunya? Hah? Dagingnya batal, susunya nggak batal. Mengapa? Karena yang ada di dalam dalil tadi itu yang membatalkan makan daging onta atau minum susu onta. Makan daging onta. Kita mengamalkan sesuai dengan dalil yang ada. Meminum susu onta tak membatalkan, tapi kalau memakan dagingnya baru membatalkan. Ada faedah tadi disinggung Ustadz Idwan, disampaikan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, bahwa besaran pahala seseorang hamba diberikan oleh Allah sesuai dengan seberapa besar ilmu yang dimilikinya. Ana ulang, besaran pahala diberikan oleh Allah kepada seseorang tergantung seberapa dia mengilmui amalan yang dia lakukan. Semakin mantap ilmunya di situ lalu dia amalkan, semakin besar pahalanya. Kalau ada orang yang mengamalkan sesuatu tapi dia tidak begitu yakin, hadisnya tidak tahu, tapi cuman sekedar ikut, tentu tidak lebih besar pahalanya daripada orang yang berilmu lalu mengamalkannya. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan pahala seseorang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kapan seseorang itu bisa meniatkan sesuatu? Kalau dia punya ilmunya. Kalau dia tidak punya ilmunya, dia bisa berniat tidak? Tidak bisa. Misalnya dia berkumur-kumur niat mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kapan itu dia bisa lakukan berniat itu? Ketika dia tahu bahwa itu benar-benar dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, mudah-mudahan kita semakin semangat untuk mencari tahu dalil dari amalan yang sudah terbiasa kita lakukan, supaya pahala semakin bertumpuk, supaya pahala semakin banyak kita dapatkan. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana wudhu seorang akhwat di tempat umum? Bagi akhwat di tempat umum terkadang menjadi kendala untuk beberapa hal. Di antaranya sulit untuk membuka aurat di bagian-bagian tertentu. Pertama, buka jilbab, buka kaos kaki, buka lengan, tangan gitu. Sebelum itu terjadi, sangat dianjurkan kalau kita bepergian berwudu terlebih dahulu sebelum kita bepergian. Kemudian baru pakai kaos kaki. Karena nanti di luar ruangan, kalau misalnya kita tidak bisa membuka kaos kaki, ada keringanan, kita boleh sekedar mengusap bagian atas kaos kaki saja. Ini bagian dari mengusap khuf. Sudah ada satu jalan keluar ya untuk kaos kaki. Tapi syaratnya harus berwudu sebelum memakai kaos kaki. Kemudian ketika hendak mengusap kepala, ini juga ada keringanan di sini. Sebagian istri Nabi SAW, mereka mengusap bagian khimar saja ketika berwudu. Khimar itu jilbab kalau bahasa kita, bagian penutup kepala untuk perempuan, itu khimar namanya. Cukup diusap bagian itu saja. Masalah ketiga, yang ada di tangan. Yang ada di tangan mungkin bisa diakali. Kalau ada teman, minta tolong dulu, tolong jaga sebentar. Mungkin ditutup untuk kita bisa membuka bagian yang itu. Atau kalau misalnya lengannya, bagian ujung lengannya cukup lebar, kita bisa ambil air kemudian memasukkan dari sela-sela, masuk tangan ke situ ya. Bisa masuk? Susah juga. Ternyata memang susah ya. Yang sulit itu, yang mudah itu ya di surga sebenarnya. Memang sulit ya. Kita maklumi kalau banyak kesusahan ketika kita hidup ini. Karena dunia memang bukan untuk senang. Dunia itu capek. Ya ayyuhal insan innaka kadihun
ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu berletih-letih menuju Rabb kalian, maka kalian akan berjumpa dengannya. Baik. Kalau tidak bisa juga, mungkin bisa dengan cara kita ambil air kemudian ditepuk-tepukkan di bagian yang kita diwajibkan untuk membasahi bagian tangan itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Jika tertidur dalam keadaan duduk di kendaraan, apakah membatalkan wudu? Tergantung tidurnya pulas atau tidak. Tidur di kendaraan itu bisa pulas, bisa enggak. Yang lebih tahu tentu orang yang mengalami. Kalau dia tidur, misalnya perjalanan, kalau Anda dari sini sampai ke Sumatera lewat darat, kalau tidurnya mulai dari dari awal sejak masuk tol sampai di ujung tol Palembang sana tidur, itu berarti tidur pulas. Tapi kalau tidurnya masih tidur ayam, sebentar-sebentar lihat keluar, oh ternyata pemandangannya bagus, itu tidur ayam, berarti tak batal wudunya. Jika bersentuhan atau ikhtilat di tempat umum, apakah juga membatalkan wudu? Pertama, ini perbuatan yang salah. Ditinjau dari syariat, perbuatan ini keliru. Baik apakah dia berwudu ataukah tidak berwudu, ini salah. Kedua, apakah membatalkan wudu atau tidak? Ini ada perbedaan pendapat. Apakah menyentuh perempuan itu membatalkan wudu atau tidak bagi laki-laki atau sebaliknya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Menurut pendapat penulis buku yang tadi ana share, ini tidak termasuk bagian yang membatalkan wudu seseorang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi di sini memang ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Ada sebagian yang mengatakan ini menyentuh perempuan membatalkan wudu. Akan tetapi ini terbantahkan dengan beberapa hadis. Aisyah radhiyallahu anha pernah kehilangan Nabi suatu malam. Diraba-raba, terabalah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang sholat. Aisyah meraba kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersentuhan atau bukan? Bersentuhan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sholatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, kalau kamar mandi ada keran wudu, gimana hukum baca bismillah sebelum masuk kamar mandi? Kalau di kamar mandinya boleh nggak baca bismillah? Kalau di kamar mandi, cuman di kamar mandi tidak ada toiletnya, bisa baca bismillah. Sebagian ulama yang mewajibkan membaca bismillah tetap harus dibaca. Tetapi kita memilih pendapat yang mengatakan bismillah itu hukumnya sunnah. Jika di kamar mandi itu ada toiletnya, dikhawatirkan di situ ada najisnya, maka kita tidak membaca dengan melafazkan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Apakah jika terkena air kencing anak batal wudunya? Syukron, afwan. Tidak batal wudu terkena air kencing, tapi air kencing itu wajib dicuci. Karena itu bagian dari najis. Najis wajib dihilangkan sebelum kita melaksanakan sholat, baik dari tempat sholat, dari tubuh kita, atau dari yang berkaitan dengan sholat kita. Wallahu ta'ala alam shawab. Apakah setelah wudu keluar darah wasir? Wasir itu ambeien ya? Itu keluarnya terus menerus tidak? Tidak, sesekali ya? Taib. Ana sebelum menjawab pertanyaan ini, ada pertanyaan yang mungkin bisa mewakili tentang seseorang yang memiliki penyakit darah istihadah. Tahu istihadah? Darah istihadah itu darah yang keluar dari wanita di luar kebiasaannya. Dia memiliki kebiasaan tapi keluar. Itu membatalkan wudu atau tidak? Sebagian mengatakan batal, sebagian mengatakan tidak batal. Tapi yang mengatakan ini bisa membatalkan wudu, mereka mengatakan dia berwudu setiap kali hendak sholat saja. Tapi masalahnya ketika berwudu sampai bagian tangan, kan keluar lagi darahnya. Batal lagi nggak tuh? Kalau dikatakan batal, tentu batal lagi. Dia ulang lagi dari awal.
nanti berwudu sampai tangan, keluar lagi darahnya, batal lagi nggak? Batal lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini, maka tidak batal wudunya. Pendapat yang tepat, namun dianjurkan untuk berwudu setiap kali dia hendak melaksanakan sholat. Demikian juga dengan kondisi wasir tadi. Darah itu najis atau bukan? Darah najis atau bukan? Taib. Darah yang mengalir itu bagian dari najis. Ketika dia keluar dari bagian anggota tubuh tertentu, maka kita berwudu setelah itu terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Ahlan Ustaz Saiful. Mohon penjelasan tentang mengusap khuf. Ini sebenarnya ada pembahasan sendiri. Kalau kita ingin menyelesaikan pembahasan ini, mungkin tidak cukup untuk 1 jam atau 2 jam pembahasan. Secara ringkas, khuf adalah benda yang dipakai untuk melindungi kaki, baik terbuat dari kulit atau selainnya. Dahulu khuf itu terbuat dari kulit dan menutupi bagian mata kaki. Sebagian ulama mengatakan sesuatu itu dikatakan khuf yang boleh diusap ketika kita berwudu. Syaratnya khuf itu harus menutupi bagian yang wajib dibasuh ketika berwudu. Khuf itu dipakainya di mana? Di kaki. Kaki yang wajib dibasuh ketika berwudu bagian yang mana? Mana batasannya? Sampai mata kaki. Maka sesuatu bisa dikatakan khuf kalau sudah menutupi bagian mata kaki, bagian yang wajib dibasuh ketika kita membasuh kaki. Termasuklah di sini nanti kaos kaki dan sejenisnya. Untuk orang yang mukim, dia boleh mengusap khuf 1 hari 1 malam. Untuk musafir, dia boleh mengusap khuf 3 hari 3 malam. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Pertama, khuf itu dipakai setelah sebelumnya berwudu terlebih dahulu. Maka dia boleh mengusap khuf atau kaos kakinya. Yang kedua, dia belum melepas khuf itu. Kalau dia sudah melepasnya, maka batallah syariat mengusap khuf. Dia wajib membasuh kakinya. Wallahu a'lam bishawab. Panjang kalau diperinci. Nanti kalau kurang jelas bisa langsung bertanya khusus untuk pertanyaan ini. Pertanyaannya sama dengan sebelumnya, cara berwudu di luar rumah. Bagaimana tidur sambil duduk? Ada yang mengatakan tidak batal. Iya, ini ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan tidur yang batal itu kalau tidurnya dengan posisi tidur. Kalau tidurnya sambil duduk, ini tidak membatalkan wudu. Dalilnya hadis yang tadi kita baca, para sahabat Nabi SAW menunggu sholat sambil terkantuk-kantuk, kepalanya sampai apa ini? Sampai goyang-goyang begini. Tidur sampai goyang-goyang kepalanya, ini tidur duduk atau tidur berbaring? Tidur duduk. Maka sebagian ulama mengatakan kalau duduk tidurnya tidak batal, tapi kalau berbaring tidurnya menjadi batal. Tetapi kita merojihkan pendapat yang mengatakan tidur yang membatalkan itu bukan dilihat dari gaya tidurnya duduk atau berbaring, tapi dilihat dari kualitas tidurnya, pulas atau tidak. Kalau sudah pulas batal, kalau tidak pulas tidak batal. Jadi kalau tidur duduk pulas, ada nggak yang tidur duduk pulas? Ada. Ana punya saudara, dia tidur kalau bawa motor, kalau ngantuk itu dia bisa tidur di mana saja. Ana pernah jalan-jalan di kebun teh. Dia langsung rebahan, langsung di kebun teh itu, di batang teh. Ngorok tidurnya. Ana sudah di kasur bolak-balik, belum bisa tidur juga. Tapi dia bisa tidur begitu. Jadi orang duduk pun ada yang bisa tidur pulas dalam kondisi duduk. Wallahu a'lam bishawab. Apakah jika ingus keluar membatalkan wudu? Batal enggak wudunya? Tidak ada batal wudunya.
apakah kita harus mengulang wudhu jika kita terlupa urutan wudhu? Pertanyaan yang bagus. Tadi Ana lupa. Apakah lupa ini uzur untuk untuk bolehnya tidak berurutan dalam berwudhu? Misal, seseorang berwudhu, dia cuci tangan, cuci wajah, cuci kepala, cuci tangan, cuci kaki. Ketika hendak sholat, mikir-mikir, tadi saya kok kepala dulu baru tangan. Harusnya tangan dulu baru kepala. Ketika mau takbiratul ihram baru kepikiran, tadi kayaknya ada yang terbalik. Dia lupa, nggak sengaja. Ini uzur atau tidak? Pertanyaan yang bagus sekali, insya Allah. Uzur atau tidak? Bukan uzur. Jawabnya ini bukan uzur. Lupa untuk tertib atau urutan, ini bukan uzur. Ini rukun wudhu. Jadi ini bukan uzur. Mau nggak mau dia ulang lagi, balik lagi ke kamar mandi. Walaupun kamar mandinya jauh, balik lagi ke sana. Kemudian berwudhu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, apakah menyentuh istri atau suami atau disentuh istri, suami disentuh istri, kemudian timbul syahwat? Anda tidak usah melanjutkan ini sampai ke bawahnya. Tidak enak untuk dibaca. Berwudhu saja. Wallahu a'lam bishawab. Atau kalau nggak mau berwudhu, nggak usah bersentuhan. Cari waktu, momen yang tepat saja. Anda nggak tahu yang bertanya. Wallahu a'lam. Apakah safar menjadi alasan seseorang boleh tidak berwudu tapi cukup tayamum? Jawabnya tidak. Safar bukan rukhsah untuk membolehkan tayamum. Membolehkan tayamum itu apa saja? Pertama, tidak ada air. Yang kedua, tak sanggup pakai air. Tidak ada air itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, sama sekali tidak menemukan air. Kemungkinan kedua, ada air tapi air yang ada cukup untuk minum. Kalau dia pakai untuk berwudu, tidak bisa. Kemungkinan ketiga, ada air tapi bukan air yang layak untuk berwudu. Mana contohnya? Dia punya segentong air teh. Segentong nih Bu, segentong air teh. Boleh nggak dipakai untuk berwudu? Nggak bisa. Air teh tidak boleh dipakai untuk berwudu. Suci, itu buat dia minum, tapi tidak bisa dipakai untuk berwudu. Kemudian yang kedua, tidak bisa menggunakan air. Entah karena sakit, kata dokter, kalau kamu tetap memakai air, maka kesembuhanmu tertunda. Atau kata dokter, kalau kamu tetap pakai air ketika membasuh tangan, karena kebetulan tangannya habis luka, kata dokter ini bisa infeksi, menimbulkan penyakit yang lebih parah. Itu uzur untuk tidak menggunakan air. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.